Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman Sambil Laras Channel di hari ini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman Sambil Laras, kita akan melanjutkan pembahasan tentang pewayangan, yaitu Resi Abiyasa atau Resi Wiyasa. Ini seri yang keduanya ya. Resi Abiyasa Nalindra Pinandita, yang artinya seorang Resi Abiyasa adalah seorang Nalindra yang sudah menjadi pandita atau pendito, dan sosok panutan sebagai generasi-generasi para trah guru, yaitu para trah guru di antara para Pandawa dan Kurawa. Begawan Wiyasa dipilih untuk menampilkan adengan, yaitu sebagai di pertapan atau sebagai pendeta tertinggi dalam pewayangan. Karena Resi Abiyasa atau Resi Wiyasa itu telah mencapai tataran trah tertinggi, yaitu trah Wikudibya, yang artinya orang yang sangat sakti, orang yang sangat mumpuni dalam ilmu kasepuhannya. Karena Resi Abiyasa atau Resi Wiyasa itu telah menjadi seorang resi yang paling tertinggi dan sempurna dalam ilmu-ilmunya. Dalam sejarah Witoradya itu adalah para resi-resi yang tidak memiliki cacat dan cedera dalam kehidupannya, dan tercela itu enggak ada. Baik ketika telah menjadi pendeta maupun sebelumnya. Ya, tokoh Resi Wiyasa atau Resi Abiyasa itu memang kalau dilihat sejarahnya dulunya itu sebagai Raja Hastinapura itu memang kalau kelihatannya memang ada apa ya istilahnya, merebut kekuasaan, tapi itu bukan atas kehendak Resi Wiyasa atau Resi Abiyasa, tapi itu atas kehendak ibunya, karena dia waktu masih mudanya itu harus menjadi raja di Hastina, dikarenakan Hastina telah kehilangan raja, atau ya rajanya telah meninggal, namun tidak ada yang penerusnya. Sebenarnya ada, yaitu Resi atau Begawan
Talkendo, yang di Talkendo, yaitu Begawan Bisma atau Resi Bismo atau Dewa Broto. Namun Dewa Broto itu telah bersumpah demi orang tuanya tidak akan mau menjadi seorang raja dan tidak mau menikah dalam seumur hidupnya, dikarenakan ancaman dari ibu Resi Abiyasa. Kalau sampai mau menjadi raja, maka ibunya ingin pisah dengan ayahnya. Namun demi kebahagiaan orang tuanya, Resi Begawan Bisma atau Raden Dewa Broto itu menyetujui apa kehendak ibu tirinya. Dia akhirnya bersumpah tidak mau menjadi raja atau penguasa di Hastinapura. Dan bahkan tidak hanya sampai di situ, ibunya karena takut nanti kalau Resi Bisma itu memiliki keturunan akan merebut tahta Hastina, maka dengan permintaannya yaitu nggak boleh menikah seumur hidupnya. Itu kejamnya itu adalah ibunya Resi Abiyasa. Tapi Resi Abiyasa sesungguhnya sangat tidak setuju dengan kemauan ibunya. Namun dikarenakan dia mau menjadi raja Hastinapura, dikarenakan kekosongan seorang raja di Hastina, jadi Resi Abiyasa menerima sebagai seorang raja, walaupun dalam penerimaan seorang raja dia dikutuk oleh ayah Bisma, ya, Resi Bisma, bahwa dia akan mendapatkan dan memiliki 3 istri, tapi memiliki 3 anak yang cacat. Bahkan sampai keturunannya itu nanti tidak akan rukun antara putra-putranya, ya, cucu-cucunya itu nanti tak akan rukun. Yang terjadi akhirnya adanya perang Baratayuda Jayabinangun antara Kurawa dan Pandawa. Jadi kalau dianut Resi Abiyasa itu atau Resi Wiyasa itu memang tidak jahat, tidak ada kejahatannya, tidak ada cacatnya, karena yang cacat yang jahat itu ibunya. Jadi selain Resi Wiyasa ada juga Resi Polosoro. Resi Polosoro itu adalah seorang Brahmana yang suci. Namun mereka bisa berperan atau sanggup berperan sebagai seorang raja. Contohnya Resi Abiyasa bisa sanggup menjadi raja agung di negara Hastina. Dan Resi Wiyasa pun memiliki keunggulan keturunannya. Keunggulan keturunannya yaitu yang sangat baik dari putranya, yaitu para cucu-cucunya, ya, Pandawa. Dikarenakan Pandawa itu memang diciptakan sebagai seorang kasatria yang berbudi pekerti luhur dan kebijaksananya sangat luar biasa.
Setelah Resi Wiyoso sepuh dan tidak lagi mau menjadi seorang raja, dia hanya menyepi atau memisahkan diri, menjauhkan diri dari kenegaraan, dari negara Hastina. Dia pindah ke sebuah gunung. Di situ beliau menyepi, menjadi Brahmana, sebagai seorang sufi ya, yang teguh dan punya satu tujuan, yaitu hanya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya. Maka dalam pertempuran Baratayuda antara Kurawa dan Pandawa pun beliau tidak mau ikut campur, karena beliau tidak mau melihat kehancuran dunia, karena dia tidak lagi membutuhkan keduniawian, karena sudah melepas namanya 3 hal, yaitu tahta, harta, dan wanita. Jadi yang dia inginkan hanyalah satu, mendekatkan diri dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hebatnya seorang Resi Abhiyoso, hingga akhirnya beliau pun sang resi mukso alias hilang sejiwa raganya. Namun walaupun beliau itu tidak mau ikut serta dalam tata negara, tidak mau ini, namun beliau tetap selalu mau memberikan nasihat-nasihat kepada putra-putra atau cucu-cucunya antara Pandawa dan Kurawa. Tapi selama beliau seorang petapa yang hadir dan datang meminta nasihat hanyalah putra-putra dari Pandu Dewanata, yaitu para Pandawa, dan cucu-cucunya dan buyut-buyutnya kayak Abhimanyu yang mau meminta petunjuk Resi Wiyoso atau Resi Abhiyoso. Dan karena keilmuannya yang sangat tinggi, beliau atau Resi Wiyoso itu selalu memberikan nasihat kepada cucunya yang sering datang, yaitu Raden Arjuna. Raden Arjuna yang selalu datang berkeluh kesah, meminta pendapat, meminta nasihat, dan beliau pun tidak pernah namanya menolak dan selalu beri pencerahan sang Arjuna hingga menjadi seorang kasatria yang berbudi pekerti luhur dan selalu menjaga nasihat dari para sesepuhnya atau para leluhurnya. Ya, itulah kisah sang Begawan Abhiyoso atau Begawan Wiyoso. Sehebat itu orangnya, dan kita bisa menjadikan sebagai tauladan bahwa manusia itu tak akan bisa kemana-mana, tak akan pergi kemana-mana. Setelah kehidupan pasti akan ada kematian dan akan kembali kepadanya. Maka selalu ada dalam perkataan beliau, ucapan beliau,
Sajroning urip kudu eling ning pati. Sajroning urip kudu eling ning pati. Marga manungsa kudu eling marang sangkan paraning dumadi. Yang artinya seperti ini. Jadi manusia itu jangan selalu berpikiran bahwa dia akan hidup selamanya. Harus ingat akan ada namanya kematian. Dan manusia harus ingat yang disebut sangkan paraning dumadi, asal usulnya dan akan kembalinya kita kemana gitu. Dari mana kita dan akan kembali kemana. Nah itu yang selalu ditunjukkan oleh Resi Abiyasa untuk para cucu-cucunya, biar dia mengerti, biar anak cucu-cucunya itu paham bahwa manusia itu akan kembali kepada Sang Penciptanya dan punya tanggung jawab atas kehidupannya di masa hidupnya itu di dunia itu, punya tanggung jawab dan harus menerima apa yang telah diperbuat di dunia. Situlah kata-kata Resi Abiyasa setiap saat memberikan pencerahan kepada para cucu-cucu. Baik, sampai di sini kisah Resi Abiyasa ya, Resi Abiyasa. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam bercerita tentang ini ya, ini hanya sepengetahuan saya tentang pewayangan, kiranya dimohonkan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan bisa kalau ada istilahnya lebih tahu dari saya pasti banyak, maka boleh silahkan komen ya, silahkan komen kolom komen dengan sopan ya. Dan jangan lupa like, yang suka like, share dan subscribe, dan tombol loncengnya itu agar selalu bisa mengikuti video-video terbaru dari Sambilaras Channel tentang pembahasan antara lain yaitu kesenian dan kebudayaan Nusantara. Jadi insya Allah gak cuma hanya sekedar wayang, tapi seni lain-lain pun akan ditampilkan insya Allah ya. Oke, dengan tutup akhir kata saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.